Pernahkah engkau merasa lelah dalam perjuangan hidup ini? Pernahkah engkau merasa ingin menyerah, seakan dunia menutup semua pintunya? Ketahuilah, engkau tidak sendiri. Dalam tiap tetes air mata yang jatuh karena kesulitan, dalam tiap doa yang kau bisikkan di sepertiga malam, Allah selalu ada. Allah tidak pernah pergi, bahkan ketika semua manusia menjauh, Dia tetap dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu berkata, "Wahai sahaya, tidak benar kehendakmu pada Allah bila tidak engkau barengi dengan tujuan semata hanya untuknya. Karena banyak yang mengaku ingin menuju Allah, namun hatinya melenceng mencari selain Dia." Jalan menuju Allah adalah jalan yang berat. Di sana, para pencari dunia berhamburan. Para pencari akhirat pun sedikit. Namun, lebih sedikit lagi mereka yang benar-benar mencari al-haq, mencari Allah semata. Mereka ibarat bara api yang membakar. Mereka adalah manusia-manusia ganjil dalam pandangan dunia. Namun, mulia di sisi Rabb mereka. Maka waspadalah, jangan sampai engkau terbuai oleh syaitan, dunia, dan hawa nafsu. Karena dalam rupa manusia pun, setan bisa datang. Ia bersahabat dengan nilai buruk dan mengajak pada omong kosong. Engkau berkata ingin bersama Allah, tetapi engkau masih terikat pada ujian manusia. Engkau katakan ingin bertaubat, tetapi engkau enggan meninggalkan maksiat. Apakah ini bukan kegilaan? Jagalah adab di hadapan Allah. Jauhilah sifat sombong dan rendahnya tata krama. Ketika engkau berdiri di hadapannya, berdirilah dengan penuh kerendahan hati dan takut. Jangan biarkan pengakuanmu kosong. Jangan pula engkau terpedaya dengan amalmu yang tampak, sementara hatimu masih kotor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan pengamalannya, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya." Hadis riwayat Bukhari. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi menahan lisan, menahan pandangan, dan menahan hati dari maksiat. Takutlah kepada ghibah, karena ia menghanguskan kebaikan seperti membakar kayu. Takutlah pada pandangan syahwat, karena ia menahan benih dosa dalam hati. Takutlah dari sumpah palsu, karena ia menghancurkan keberkahan dan agama seseorang. Wahai sahabat, apakah engkau akan tetap pada kondisi ini? Tidak mendekat, tidak berubah, padahal Al-Quran telah disampaikan kepadamu. Hadis-hadis Rasul telah sampai kepadamu. Kisah para sahabat pun telah terang bagimu. Engkau melihat dunia, mengejarnya, melupakan akhirat. Padahal penyesalan akan datang di hari yang tiada guna. Maka hitunglah dirimu sekarang, sebelum Allah menghitungmu nanti. Bertaubatlah sebelum datang malaikat maut. Bersihkan hati sebelum kotoran dosa merusaknya. Sesungguhnya maksiat akan membawa pada kekufuran, sebagaimana penyakit membawa pada kematian. Allah berfirman,
La tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Quran Surat At-Talaq ayat 1. Sahabat, bala, ujian, musibah, itu adalah bagian dari cinta Allah. Jangan lari dari bala, karena di dalamnya ada pondasi kenabian, kewalian, dan cinta. Sesungguhnya balasan itu sebanding dengan ujian. Hadis riwayat Tirmidzi. Sabar bukan hanya bertahan, tapi sabar adalah tetap teguh mencintai Allah walaupun dalam luka. Maka sabarlah, tetap dalam adab, tetap dalam ibadah, meski ujian tak kunjung reda. Wali-wali Allah, para ulama, mereka menempuh jalan ini dengan sabar dan adab. Mereka membungkam lisannya dari keluhan. Mereka tidak bergantung pada makhluk. Mereka menggantungkan segalanya pada Roh-Nya. Wahai manusia, jika ingin bersih secara total, kosongkanlah hatimu dari makhluk dan penuhi hanya dengan Allah. Lepaskan keterikatan pada dunia dan percayakanlah semuanya pada Roh-Mu. Allah berfirman, wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun. Di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang oleh mata. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 71. Surga bukan hanya balasan, tapi ia adalah tempat perjumpaan. Berjuanglah agar engkau sampai ke sana. Jangan menyerah, meski badai datang silih berganti, meski dunia mengabaikanmu. Ingatlah, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. Sahabat, jika engkau merasa tersentuh oleh nasihat ini, jangan simpan sendiri. Sebarkan kebaikan ini. Jadilah sebab orang lain kembali kepada Allah. Jadilah perantara hidayah. Tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita mendapat cahaya taufik dari Allah. Dan tuliskan di kolom komentar, aku tidak akan menyerah karena Allah selalu bersamaku. Semoga Allah menetapkan hati kita di jalannya, meneguhkan jiwa kita dalam sabar, dan menyampaikan kita semua kepada cinta dan ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.